Allah melakukan syirik. Syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT karena orang yang berbuat syirik berarti mensejajarkan Allah dengan hal lain. Syirik jelas adalah perbuatan dosa besar, dan hukumnya adalah haram. Jika seseorang benar-benar memiliki iman yang kuat, tidak mungkin ia berbuat sehina itu dengan menyekutukan Allah dengan apapun. Sungguh orang yang syirik adalah mereka yang sudah sangat tersesat dan tak mendapatkan petunjuk, berdasarkan ayat Quran dari surah 4 ayat 48. Dosa syirik atau dosa mempersekutukan Allah adalah suatu dosa yang tidak dapat diampuni. Surah 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nampaknya antara Muhammad dan Allah SWT terjadi suatu persaingan yang sangat ketat tentang siapa yang sudah melakukan dosa syirik. Apakah sudah menonton video yang berjudul Muhammad dan Sihir? Dalam video tersebut kita sudah membuktikan bahwa Muhammad telah melakukan dosa syirik. Namun yang lebih parah lagi, menurut Muhammad, Allah SWT pun telah melakukan dosa syirik. Ada banyak cara ketika seseorang dikatakan melakukan dosa syirik. Tidak harus bahwa orang itu sujud menyembah sesuatu yang lain selain Allah. Muhammad dengan jelas dalam hadis Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim melarang untuk bersumpah atas nama apapun juga selain atas nama Allah SWT. Mengapa demikian? Karena menurut Muhammad bila mana kita bersumpah atas nama selain Allah, kita telah berbuat syirik. Mari kita lihat beberapa hadis tentang hal tersebut. Telah menceritakan Sa'd bin Ubaidah, ia berkata, Ibnu Umar mendengar seseorang bersumpah dengan mengatakan, tidak demi Ka'bah. Kemudian Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Ibn Umar berkata, tak ada yang boleh bersumpah demi sesuatu yang lain selain Allah. Sebab aku mendengar utusan Allah berkata, barang siapa yang bersumpah demi sesuatu yang lain selain Allah, maka ia adalah seorang yang kafir karena telah melakukan dosa syirik. Jadi berdasarkan pengajaran Muhammad di atas, barang siapa yang bersumpah demi sesuatu yang lain selain Allah, maka ia telah mempersekutukan Allah dan karena itu ia sudah melakukan dosa terbesar yang tak terampuni, yaitu dosa syirik. Namun apa yang terjadi dalam ayat-ayat Quran? Surah 15 ayat 72. Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan, kesesatan. Jika Allah bersumpah demi hidup Muhammad, bukankah itu artinya Allah telah mempersekutukan Muhammad dengan dirinya? Mungkin inilah sebabnya Muslim tidak memperlakukan Muhammad sama seperti nabi-nabi lainnya. Jika ada yang berani menggambar Nabi Musa, tak ada yang protes. Tapi jika ada yang berani menggambar Muhammad, maka orang itu akan mati. Sekarang baru masuk akal bagi kita, karena Muhammad itu adalah sekutunya Allah. Tapi Allah ternyata juga punya sekutu yang lain, yaitu para malaikat. Surah 77 ayat 1-5. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi karena Muhammad mengatakan bahwa barang siapa bersumpah demi sesuatu yang lain selain Allah telah mempersekutukan Allah,
Maka ketika Allah bersumpah demi malaikat-malaikatnya, maka Allah pun telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai sekutunya. Namun bukan itu saja. Sepertinya Allah itu begitu kesepian sehingga ia pun menjadikan segala macam sekutu baginya. Surah 81 ayat 15. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Surah 85 ayat 1. Aku bersumpah demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Surah 56 ayat 75. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Surah 91 ayat 1. Aku bersumpah demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Surah 91 ayat 6. Aku bersumpah demi bumi serta penghamparannya. Surat 74 ayat 32 dan 33. Demi bulan dan malam ketika telah berlalu. Surat 89 ayat 1. Aku bersumpah demi fajar. Surat 84 ayat 16. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Surah 92 ayat 1. Aku bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang. Surah 86 ayat 11. Demi langit yang mengandung hujan. Surah 51 ayat 1. Aku bersumpah demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Surah 90 ayat 1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah. Surah 68 ayat 1. Aku bersumpah demi kalam dan apa yang mereka tulis. Surah 52 ayat 1. Aku bersumpah demi bukit. Surah 95 ayat 1-3. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah, ini yang aman. Wow, banyak sekali yang engkau jadikan sekutumu, Allah. Tapi semuanya itu masih belum cukup bagi Allah. Ternyata masih ada yang paling buruk. Surah 69 ayat 38 dan 39. Maka aku, Allah, bersumpah dengan apa yang kamu lihat, dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Dalam ayat itu, Allah bersumpah demi apa yang kita lihat dan yang tidak kita lihat. Apa artinya itu? Artinya adalah, Allah bersumpah demi apapun. Jadi jika Allah bersumpah demi apapun, maka Allah menjadikan segala sesuatu menjadi sekutunya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Islam bukanlah sebuah agama monoteistik, melainkan sejenis agama politeistik atau panteistik. Mari kita lihat implikasinya di sini. Dikatakan bahwa Allah bersumpah demi apa yang engkau lihat. Apakah engkau melihat babi ini? Dan Quran mengatakan bahwa Allah pun bersumpah demi babi ini, sebab kita dapat melihatnya. Jadi di sini Allah menjadikan babi ini menjadi sekutunya. Apakah Anda Muslim siap untuk menyembah seekor anak babi? Allah juga telah bersumpah demi anjing, demi minuman keras, kokain, pornografi, virus, toilet dan apa yang ada di dalamnya, dan Allah juga telah bersumpah demi setan itu sendiri. Jadi karena Allah telah bersumpah demi apapun yang terlihat dan tidak terlihat, maka Allah telah menjadikan dirinya sebagai penyembah berhala yang melakukan dosa syirik yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang diperbuat oleh orang-orang Quraisy yang masih menyembah berhala pada masa Muhammad memulai pelayanannya. Ini berarti Allah SWT telah melakukan dosa syirik yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan oleh siapapun di jagat raya ini. Dan karena Allah SWT itu maha tahu jika dibandingkan dengan siapapun, maka tanggung jawab yang harus dipikulnya pun lebih besar daripada siapapun. Ketika Allah SWT melakukan dosa terbesar yang tak terampuni ini secara terus-menerus. Jadi berdasarkan ajaran Muhammad, Allah SWT adalah pendosa syirik terbesar atau penyembah berhala yang paling buruk sebab ia telah bersumpah demi apapun. Kemudian teman-teman muslim saya mengajak saya untuk sujud kepada Allah dan menyembahnya.
Ini yang saya lihat selama ini dalam Islam. Dalam Islam kelihatannya sejumlah pengajarannya menarik, yaitu percaya kepada Tuhan, tunaikan sholat, puasa, memberikan zakat. Semuanya itu sangat baik, bukan? Tapi begitu kita coba menggali lebih dalam agama ini, maka yang kita temukan adalah sebuah penghujatan. Percayalah pada Tuhan kami, yaitu Allah, yang adalah pendosa syirik terburuk menurut kitabnya dan menurut nabinya. Maaf teman-teman muslim, saya enggak mungkin bisa mempercayai Tuhan seperti itu. Mari kita bandingkan Allah SWT dengan Yahweh dalam Alkitab yang tak pernah bersumpah demi sesuatu yang lain selain demi dirinya sendiri, sebab tak ada yang lebih besar dibandingkan dirinya. Dan Dia berfirman, Kejadian 12 ayat 16. Aku telah bersumpah demi diriku, firman Yahweh, bahwa oleh karena engkau telah melakukan hal ini, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu yang tunggal itu. Yesaya 45 ayat 23. Aku telah bersumpah demi diriku sendiri, firman telah keluar dari mulutku dalam kebenaran, dan tidak akan kembali sehingga kepadaku setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan bersumpah. Dan yang melarang setiap umatnya untuk bersumpah demi apapun juga. Matius 5 ayat 34-37. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, yang mana Tuhan sejati? Allah SWT atau Yahweh?